SMA Negeri 1 Curing. Jaya luar biasa. Ketahui, kurikulum Merdeka mengamanatkan pendidikan bukan soal kecerdasan. Pendidikan adalah proses membentuk keteladanan. Kini, menjadi guru bukan sekedar berbagi ilmu. Guru adalah pemberi pelayanan optimal hingga terwujudnya merdeka belajar. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Curing menyelenggarakan acara peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran pada implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2023-2024. Banggakan ini, mohon maaf Bapak, ini kami sengaja hari ini ingin ada tambahan ilmu yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, yaitu dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar di sekolah di SMA Negeri 1 Curing. Bapak Ibu, kok kelihatannya pagi ini adem-adem ya? Kenapa ini? Belum ngopi ya? Nah, kita punya hal-hal yang sampaikan, jawab yang sekeras-keras mungkin. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMA Negeri 1 Curing. Jaya luar biasa. Ya begitu. Tadi pagi kok adem. Siswa-siswi yang punya karakter dan berakhlak mulia, memang itu merupakan visi kita, Pak. Kita jaga anak-anak ini supaya tetap memiliki karakter yang bagus, dan yang kedua ini berprestasi. Pendekatan karakter di sekolah kita ini yang terbanyak adalah di ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga banyak kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Curing ini adalah kegiatan-kegiatan yang dalam rangka peningkatan ketakwaan itu, mulai dari pembiasaan sampai dengan pembiasaan di hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat gitu. Ayo Mas, terus kerapiannya terjaga dan keindahannya terjaga, dan itu mudah-mudahan ikhtiar kita menjadikan sekolah yang benar-benar sekolah yang bersih, rapi dan indah itu benar-benar terwujud. Jadi kalau nanti Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, saya mintai untuk mengawal lomba anak-anak dalam kegiatan lomba bersih atau lomba kebersihan sekolah kelas. Dengan semua kompetensi yang pertama adalah kompetensi personal atau kompetensi individu, kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi pedagogik, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kalau untuk kompetensi individu, Bapak Ibu, atau personal, itu terserah pada panjenengan semua. Apakah kemudian panjenengan mau berada pada jalur kiri ataukah jalur kanan? Karena kalau kemudian kita tidak menyadari bahwa kita ditakdirkan sebagai seorang guru, maka kita akan selalu mencari, sehingga guru bukan lagi menjadi sebuah hobi kita, tetapi menjadi sebuah pelarian, karena dilihat dari apanya, dilihat dari penghasilannya, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dan aturan. Dampaknya itu pasti akan berdampak kepada panjenengan di kedinasan. Kalau kompetensi sosial adalah bagaimana panjenengan berkolaborasi dengan teman-teman sekantor,
Apakah panjenengan memahami bahwa hari ini kita posisi diatur? Terkadang kan ada yang merasa dirinya merasa dirinya lebih hebat dari seorang kepala sekolah, sehingga kepala sekolah maunya diatur. Cara etika itu juga salah. Apapun yang terjadi, kepala sekolah itu memiliki legitimasi secara hukum dan memiliki kompetensi yang lebih bila dibandingkan kita semua, sehingga posisi daripada kepala sekolah mengatur, sedangkan posisi kita semua telah diatur. Untuk peningkatan kompetensi pedagogi, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana kemudian panjenengan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, kemudian bagaimana kemudian panjenengan merefleksi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Maka itu yang kita namakan dengan peningkatan kompetensi pedagogi. Tadi disampaikan oleh MC, agak sedikit mengkritik sebenarnya bagi saya, guru itu di era kurikulum merdeka adalah tidak hanya sekedar transformasi pendidikan, adalah transformasi pengetahuan, tetapi ada sesuatu memberikan layanan yang seperti apa, itu masih harus ada penjelasan konkretnya. Jadi di era apapun namanya, guru itu tugasnya dua. Yang pertama adalah kita mengajar sekaligus kita mendidik. Kalau mengajar pasti panjenengan melakukan transformasi pengetahuan. Konsep manapun juga Bapak Ibu sebenarnya, lepas apakah kita menggunakan kurikulum merdeka ataukah tidak, yang namanya pembelajaran diferensiasi yang orientasinya kepada layanan pada peserta didik sesuai dengan riset itu sudah sejak lama kita gaungkan. Sedangkan untuk kurikulum merdeka kan hanya casingnya saja. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya panjenengan menggunakan kurikulum merdeka dengan tidak menggunakan kurikulum merdeka, kalau kemudian kita memahami konsep daripada pedagogi seperti apa, maka tidak ada bedanya sebenarnya. Dengan apa yang seharusnya panjenengan berikan layanan melalui kegiatan pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva itu lebih mudah Bapak Ibu. Jadi lebih mudah sekali, sehingga saya yakin, seyakin-yakinnya ke depan guru-guru dari SMA Negeri 1 Suring ini akan memiliki 4 kompetensi yang baik. Itu dasar akademik kita. Kemudian yang berikutnya adalah, saya berharap Bapak Ibu, karena kita sudah ditetapkan menjadi seorang guru, jangan sampai kemudian yang dipikirkan itu pindah-pindah dan pindah. Kecuali kalau kami yang memindahkan karena sesuatu dan lain hal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami melakukan pemetaan, memindahkan guru itu ada alasan konkretnya. Satu, misalnya sebagai faktor penghambat. Yang kedua, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Itu adalah indikator yang kami pakai. Bukan kemudian itu bersih. Saya mengambil hikmah yang disampaikan. Satu, bersih. Kemudian yang kedua adalah takwa, ada Jumat berwali, ya. Kemudian bertasbih, bersih, kemudian takwa, S-nya sehat. Sehat itu indikatornya tadi masih belum nampak, tetapi Mas Imam mencoba dengan programnya adalah mengajak semua orang yang ada di sekolah ini untuk selalu tampil di setiap kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada bersih, takwa. Kalau takwa sudah jelas. Nanti sederhanakan satu-satu. Saya ngambil tadi apa pas waktu tasbih. Kalau bertasbih bersih, kemudian takwa, kemudian sehat, harmoni. Harmoni itu indikatornya apa tadi? Anak-anak diminta untuk membaca. Itu kan ada pendampingnya ya Mas. Pendampingnya saya nggak tahu apakah wali kelas atau apa, tidak tahu. Nah, bertasbih indah, jadi indah dan harmoni, jadi bersih, kemudian bisa dimasukkan di dalam lembar kerja dari anak-anak yang memilih di tema KWU itu sendiri ya. Jadi untuk contoh yang langsung saya tampilkan ini sementara belum ada ya, tetapi dari pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi lembar kerja siswa misalkan di tema KWU itu tadi ya, perencanaan apa yang harus disiapkan untuk KWU-nya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian dari laporan itu dari lembar kerja sampai nanti menghasilkan kegiatan KWU itu ya. Dari kegiatan KWU misalkan setelah dipasarkan, kira-kira apakah untung atau rugi itu bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah anak-anak sudah
mengikuti proses kegiatan KWU itu ya. Terima kasih. Akhir kalam, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.